selamat datang ya di Monday Inspiration kita hari ini. Merupakan suatu kebanggaan nih bagi saya pertama kali bisa jadi host. Ini kebetulan juga ini first time juga ya untuk Ci Yunita ya. Halo Ci Yunita. Iya, halo juga, masih Ko Halo. Fendi. Ya, Ci Yunita, hari ini kita bahas sebuah filosofi. Ya, betul. Filosofi Ya, apa nih? filosofi pohon bambu. Nah, anak kenapa saya memilih filosofi pohon bambu kita bahas di Monday Inspiration kita? Karena ini filosofinya sangat bagus untuk kita dengar sama-sama. Ya, tapi sebelum saya jelasin, mungkin Ci Yuni bisa jelasin dulu sebagai narasumber kita. Silakan Ci Yuni. Ya, jadi filosofi pohon bambu ini kan, bambu itu tidak akan tumbuh dan berkembang selama tahun pertama ditanam. Maka jangan heran mengapa bambu tidak dapat tumbuh tinggi pada awalnya. Nah, karena bambu membutuhkan proses pertumbuhan setidaknya 5 tahun. Tahun-tahun awal itu digunakan untuk menguatkan akar. Jadi itu pondasinya, sehingga membuat batang bambu yang kokoh di kemudian hari. Terus apa hubungannya sama kita ya, Ko Fendi? Nah, apa hubungannya ini? Sama seperti yang dijelaskan oleh Ci Leoni, kalau pohon bambu itu kan butuh waktu yang lama untuk tumbuh. Dibutuhkan waktu selama 5 tahun hanya untuk memperkuat akarnya saja. Setelah tumbuh 5 tahun, akhirnya dia tumbuh batangnya lalu menjulang tinggi. Berarti kan di sini kita bisa melihat bahwa memang setiap manusia, kalau disamakan seperti bambu, maka kita harus memperkuat pondasinya terlebih dahulu. Nah, pondasi dari bambu ini adalah akarnya. Nah, kita memperkuat akarnya ini dulu, sampai akhirnya menjulang tinggi. Sama juga seperti manusia, apapun yang kita lakukan, semua kita harus belajar dulu. Belajar, kita bersusah payah dulu. Ya, dengan waktu yang ada, kita manfaatkan. Memang agak sedikit lama. Kan seperti yang dikatakan Ci Yuni, akarnya itu butuh waktu kurang lebih 5 tahun hanya untuk memperkuat akarnya saja. Ya. Memperkuat akarnya saja, lalu dia baru bisa tumbuh batang dan tinggi. Berarti kan sama seperti kita, harus memperkuat pondasinya dulu. Iya, Nah, pondasinya apa? Seperti agen asuransi. Kita bisa katakan agen. Agen dikatakan kalau untuk memperkuat pondasinya, kamu ini harus belajar product knowledge agar memperkuat pondasi. Menurut saya, itu nomor 2. Nomor 1 adalah sebagai agen asuransi itu harus ada niat. Niat dulu. Pertama, niat untuk mencari orang, kan gitu kan? Untuk prospek. Nah, kalau kita sudah punya niat untuk prospek, kita belajar bagaimana cara untuk nasabah itu, kalau nasabah mengerti apa yang kita inginkan. Tentunya setelah itu barulah kita belajar apa itu product knowledge. Jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan kapasitas saya. Tidak ada niat mengajar ya di sini. Kita sharing ya. Iya, kita sharing. Jadi sebagai agent yang hebat itu kita harus mengerti dulu bagaimana cara kita untuk nyaman dengan nasabah. Setelah itu baru kita mulai mengajak dia untuk masuk asuransi dengan produk-produk yang kita tawari sesuai dengan apa yang dia mau. Seperti yang kita bahas di hari Sabtu ya. Ya, di sales apa yang cocok dengan nasabah ini. Ya. Jadi menurut Ci Leoni, bagaimana pendapat Ci Leoni? Oke, saya anggap saya ini sebagai pohon bambu muda ya, karena saya berbicara dalam pengalaman saya di bidang asuransi. Dibanding dengan rekan-rekan saya di sini atau leader-leader saya, tentu pengalaman saya jauh di bawah mereka gitu. Jadi saya anggap saya ini masih pohon bambu muda. Jadi dari pengalaman saya sebagai pohon bambu muda ini,
sebenarnya saya juga berawal dari pengetahuan yang sangat minim dalam bidang asuransi. Sama seperti nasabah pada umumnya ya, tidak mengerti apa itu perbedaan premi dan biaya asuransi. Saya awalnya bingung, premi itu apa, biaya asuransi itu apa. Sepertinya ini lumrah ya ditemukan di lapangan ya gitu. Ya, Jadi iya, jadi agen baru itu juga tidak mengerti manfaat rider-rider yang ada, spek dari rider-rider tersebut. Intinya belum mengerti produk. Makanya tadi ya, Ko Friendly bilang product knowledge itu penting ya. Kalau enggak, penting. kita mau bicara apa? Itu apa yang mau kita tawarkan? Kita aja nggak ngerti ya kan? Ya, jadi Ya, kalau misalnya disuruh langsung terjun untuk prospek dengan kondisi gitu, pasti saya akan bingung ya, mau bicara apa nih? Mau jelasinnya dari mana, bagaimana? Terlebih ya, kalau misalnya tiba-tiba nasabah nembak-nembak pertanyaan atau dia curhat, kalau ya atau curcol ya kan, dari curcol ya. ya curcol pengalaman pahit dia, misalnya, ya saya sebelumnya begini, saya begini gitu. Jadi kita pasti akan kaget badan ya. Gimana nih jawabnya? Kok tiba-tiba curhat dia? Saya aja belum mengalami yang begitu ya kan. Saya nggak ngerti gitu mau jawab gimana. Jadi kita aja nggak ada pengetahuan, nggak ada pengalaman. Gimana cara tenanginnya? Gimana cara memberikan solusi untuk keluhan-keluhan calon nasabah tersebut? Ya, ya, Ya kan? ya. Setuju ya. Jadi tentu kalau misalnya sebagai agen baru kita diberikan kesempatan belajar dari awal melalui training, bahkan ada sales clinic, ada Monday Inspiration. Jadi luar biasa banget GIM3 ini. Iya, ya. Ya itu, ya menurut saya itu semua wadah yang sangat bermanfaat bagi agen, terutama agen baru, baik agen baru ataupun agen yang sedang merintis sekarang. Karena kita bisa terus belajar, bisa bertanya jawab, bisa sharing pengalaman gitu. Karena setiap agen mendapatkan pengalaman yang berbeda di lapangan. Apa yang saya hadapi sekarang atau yang sudah pernah saya hadapi belum tentu pernah dihadapi oleh leader yang ada di sini contohnya, ya kan? Ya. Atau apa yang pernah saya dengar dari keluhan nasabah lain belum tentu pernah didengar dari agen lain. Jadi sebenarnya di wadah ini sales clinic atau Monday Inspiration itu sangat bermanfaat sih kalau menurut saya. Kita bisa sharing ya, karena pengalaman itu sebenarnya sangat mahal. Apa yang dialami orang lain itu kan sudah dia lalui dengan waktu dan effort yang sangat banyak, tapi kita tinggal dengar loh, tinggal masuk ke Zoom, tinggal dengar, oh gitu, terus kita langsung tahu, oh apa solusinya gitu. Terus mungkin agen-agen lain juga bisa sharing, kalau saya jadi kamu sih, saya begini gitu contohnya. Oh, dari situ kita belajar lagi. Oh, begitu ya, betul juga ya. Atau bisa kita berembuk dengan leader. Nah, jadi sebenarnya walaupun terkadang kita udah rajin ikut kelas pun, saya yakin sih kadang masih ada dari kita bisa juga lupa spek dari rider. Atau kita nggak rajin update. Misalnya tentang COVID ini ya kan, SE itu kan berubah tiap bulan. Misalnya kita udah baca yang bulan lalu, belum tentu yang bulan ini sama dengan yang bulan lalu. Itu jadi kita harus sering update, terus update dan upgrade. Upgrade dan update ya. Update dan upgrade diri. Iya. Jadi ya ibarat bambu lah. Ibarat bambu itu, bambu kan membutuhkan proses pertumbuhan yang lama. Ya agen itu juga sama, nggak bisa secara instan saya jadi hebat seperti Pak Iskandar, Bu Nurni, ya kan, Pak Heri, Pak Chandra gitu, nggak bisa. Karena Bu Tio ya kan? Iya Bu Tio, semua deh agen-agen hebat di sini. Jadi mengupgrade diri dan pengalaman langsung kita terjun ke lapangan, bertemu nasabah, itu semua adalah proses dari kita menguatkan akar bagaikan bambu itu. Ya, jadi semuanya ya harus dimulai aja dulu. Mulai aja dulu. Coba terus.
Ada Ya, satu tagline ya dari salah satu aplikasi, kita katakan mulai aja dulu pasti ada jalan ya. iya Tahu ya? betul. Sama sebetulnya kita juga sama ya kan. Iya. Kita ada angan-angan, ada impian, itu kalau nggak dimulai dulu nggak pernah ada jalannya atau nggak ada endingnya. Jadi kita harus mulai dulu. Itu step one. Jadi udah mulai, kita latihan, kita coba terus, jangan kecil hati. Kalau misalnya kita temui kendala atau kita tidak tahu jawabannya misalnya, jangan kecil hati, kita bangkit lagi, kita cari solusinya, kita approach lagi, kita berikan jawaban atau solusinya. Gitu. Karena ya tidak semua orang diberkahi talent bicara yang luas ya, seperti leader-leader kita di sini kayak Pak Iskandar, Ko Chandra, mereka udah yang kayak NLP professional gitu loh. Yes. Iya kan, kita kan nggak born langsung bisa seperti mereka ya, karena kita butuh latihan gitu. Apalagi itu butuh latihan dan jam terbang lah ya. Iya betul. Jadi ini saya cerita sedikit pengalaman saya lah ya teman-teman. Jadi sebagai wanita setelah punya anak itu kan seperti perubahan yang sangat drastis loh dalam hidup. Iya, jadi kita itu perlu beradaptasi dengan kehidupan baru, di mana kita udah ada baby mungil yang tergantung dan membutuhkan perhatian kita gitu. Tentu ya, maksudnya ada ya yang hire nanny atau babysitter, tapi tentu apalagi yang baru newborn itu kita yang paling penting, ya kan? Jadi sebenarnya back to ke saya lagi ya. Saya ini kan sebenarnya orang yang sangat outgoing dan sangat senang berteman. Jadi ketika sudah punya anak, otomatis aktivitas-aktivitas yang sebelumnya bisa bebas aku lakuin itu entah klub ini atau ke sini ke situ mau kerja, semua itu harus kita setel lagi, harus kita korbankan yang nggak perlu, harus kita korbankan karena ada prioritas di depan, yaitu newborn, ya kan, baby yang baru lahir. Nah, baby yang baru lahir itu kan butuh perhatian dan perawatan dari kita. Jadi saya yakin ya di grup ini udah banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang jauh lebih pengalaman dari saya gitu. Udah bambunya udah menjulang tinggi kalau di bidang parenting ataupun asuransi. Jadi saya tuh pohon bambu muda bukan hanya dalam bidang asuransi, tapi juga di bidang parenting. Saya masih pohon bambu muda. Masih banyak yang perlu saya pelajari. Jadi gini, di kala itu kan saya udah nggak kerja, saya fokus jaga anak. Awalnya saya masih ngantor. Sebelumnya saya pernah kerja di 2 perusahaan sawit di Medan. Yang pertama, di perusahaan yang pertama, itu saya jadi accounts payable officer. Kemudian di perusahaan selanjutnya di bagian ekspor dan logistik. Nah, jadi kan sebenarnya banyak berkomunikasi dengan manusia ya di bidang-bidang tersebut. Pokoknya non-stop deh, pasti ada calling gitu, ada berkomunikasi baik dengan sesama teman kantor, dengan ya customer di luar gitu kan. Jadi setelah punya anak saya sempat lanjut ngantor, tapi akhirnya saya resign karena saya memutuskan untuk lebih attend dulu ke anak-anak, ke anak baru 1. Nah di saat itu juga baru 1 ke anak, di saat itu juga anak masih full ASI. Jadi kita tahu kan kalau mostly di Medan kantor-kantornya belum semua menyediakan fasilitas bagi ibu-ibu muda untuk memompa ASI dan sebagainya lah gitu kan, privilege-nya. Jadi itu tetap fighting sih waktu itu, enggak langsung resign, masih ya dengan segala kekurangan tidur dan segalanya masih kerja gitu. Nah kemudian sering waktu karena sudah jadi ibu rumah tangga ya, lama-lama bisa kagok loh, sampai mau berkomunikasi dengan orang lain tuh kagok loh, kayak back to zero gitu loh. Padahal saya dulunya tuh aktif gitu, dari kecil sekolah, kuliah, kerja, itu
tetap berkomunikasi dengan orang lain gitu. Jadi kalau di saat itu saya disuruh bicara begini, waduh, nggak tahu deh mau bicara apa sepertinya ya, kayaknya kosong, udah blank. Jadi saking sibuknya dengan anak, jam tidur tidak jelas, kadang kurang tidur, ya itu mau santai-santai tengok HP pun nggak ada waktunya gitu loh. Kenapa itu? Makanya saya jadi kagok gitu, saking cuma fokusnya di kehidupan ibu rumah tangga. Jadi itulah nggak ada kesempatan untuk bersosialisasi atau berkomunikasi yang seperti biasa ya, yang seperti dulunya sebelum punya anak. Jadi tiap hari mata perih, kepala oyong, masuk angin, kurang tidur. Wah, dulu kalau dipikir lagi udah nggak tahu deh berapa sering dikerok gara-gara masuk angin setelah punya anak. Padahal jadi Ci Yuni, sorry aku potong. ya, Jadi kan dari bambu muda. iya, Bambu muda. Berarti iya, akarnya sudah ada nih. itu Kan belum sudah ya tumbuh kan? dong. Sudah tumbuh dong. Itu masih perjuangannya. Jadi kita tahu sebagai ibu rumah tangga itu betapa rempongnya gitu loh. Mau untuk mencari waktu untuk training itu kayaknya udah precious banget loh. Bisa dapat celah untuk pergi training itu kan dulu masih offline ya, nggak online seperti ini ya. Kita mesti cari waktu itu susah banget gitu loh sebagai ibu rumah tangga. Jadi ya itu awal-awal saya rintis sebagai agen nggak gampang. Harus men-setel waktu di sela-sela kesibukan menjaga anak, membangun pondasi lah bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Karena saya udah lupa gimana cara ngomong sama orang lain. Saking saya bayi gitu aja tiap hari. Jadi iya back to basic lagi. Terus mau memahami produk, mau memahami kendala di lapangan. Ya tentu saya nggak bisa belajar aja dari kelas training ya, karena yang kita ikuti di training itu kan nggak bisa kita, pasti beda feelingnya dengan di lapangan, ya kan? Jadi ya apa yang saya temui. Dagingnya ada di training ya, tulangnya ada di lapangan. Iya, betul. Jadi ya itu kalau misalnya di lapangan ada kendala, kalau saya sih sebagai agen yang baru merintis dulu, saya berembuk dengan Ibu Nur nih, dengan leader. Ya, selain belajar dari kelas-kelas ya. Tuh, jadi karena kan Ibu Nur nih, wah pengalamannya udah luar biasa ya. Tentu kan kalau misalnya kita cerita sedikit aja dia udah bisa ngerti. Oh, ini pasti begini, ini pasti begini. Kamu tanya begini enggak? Itu kesalahan kamu nggak tanya begini gitu. Dia langsung tahu semua, padahal dia nggak di tempat loh. Dia cuma dengar sedikit cerita. Nah, itulah kelebihan jam terbang itu ya. Iya, betul. Pengalaman ya dari leader-leader kita. Nah, tadi seperti yang dikatakan Ci Yuni, bahwa selain filosofi bambu, kita juga bisa belajar dari seorang bayi. Seorang bayi yang baru lahir itu ibaratkan kertas putih menurut saya. Sama seperti agent baru kita. Kertas putih. Mungkin datang dari orang yang tidak mengerti sama sekali seputar asuransi. Seperti bayi, akhirnya dia harus diajarkan bagaimana cara mencari orang, cari nasabah, dengan belajar produk dari training, dari orang-orang yang sudah berpengalaman, seperti yang dikatakan kayak Pak Is, kayak leader-leader lain lah, yang mempunyai kapasitas yang luar biasa. Sama seperti si Yuni juga yang sudah menjadi orang tua hari ini, tentu pasti mengajari anaknya. Sorry, umurnya udah berapa sih anaknya? Tahun ini 6 dan 4. Wah, 6 sama 4. Pasti sudah belajar banyak istilahnya tentang apa yang sudah diajarkan si Yuni ke anaknya. Oke, kita kembali lagi ke bambu muda. Si Leoni sampai sekarang apakah masih merasa bambu muda? Sebenarnya kalau dalam hal belajar, saya selalu menganggap saya ini always bambu muda sih. Mau di bidang apa aja, karena ilmu itu nggak pernah ada habisnya. Kita nggak boleh, kita harus tetap rendah hati gitu. Menganggap kita itu memang seperti kita ibaratnya gelas kosong, jadi kita terus bersedia menerima ilmu gitu. Jadi jangan penuhin gelasnya.
Jadi sampai kita dibilang pun nggak masuk gitu bandel ya kan, kayak membal jadinya. Jadi kita harus tetap bersedia menerima ilmu. Jadi saya masih bambu muda sih kalau menurut saya. Oke, selama menjadi bambu muda, ya kan belum tumbuh tuh ya, belum menjulang tinggi. Jadi selama menjadi bambu muda itu apa aja pelajaran yang pernah Ciliwani dapatkan selama menjadi agent? Oke, kalau selama ini tentu yang basic ya. Kalau product knowledge ya itu kan pasti memang sudah kita pelajari di kelas. Kalau yang paling banyak saya improve itu di interpersonal skill sama empati. Itu banyak saya pelajari sih. Ya, saya banyak pelajari di ya di sales clinic sama Monday Inspiration ini dari leader-leader kita, Pak Is, Ko Heri, Ko Chandra, Bu Nurni, ya dan yang lain juga semuanya. Walaupun saya lupa sebut ya, maaf ya. Saya selalu ya sesuai judulnya seperti Monday Inspiration ini. Saya selalu terinspirasi sih setiap kali kalau saya ada kesempatan masuk ya. Kadang-kadang saya nggak bisa join gitu. Jadi ya tapi kalau menurut saya semua yang sudah di-sharing oleh leader kita itu sangat penting dan bisa kita aplikasi di lapangan. Ya, ya contohnya. Jadi seperti kita harus berempati dan menyentuh emosi. Baru kita bisa connect dengan nasabah gitu. Karena kita nggak bisa cuma aja ceritain tentang produk gitu. Kita harus ngerti nasabah kita ini butuhnya apa. Ya kemampuannya bagaimana. Pokoknya kita gali ya kan, gali informasi gitu. Jadi itu kok Friendly menurut saya. Jadi Cici sampai detik ini masih merasa bambu muda. Nah, tentu sudah banyak juga lah menemui nasabah-nasabah. Itu untuk mengatur sebagai agent, untuk mengatur niat utama kita untuk bertemu itu seperti apa, Cici? Semangatnya seperti apa? Kalau niat itu kembali ke diri sendiri sih, Oh iya ya? Iya. Jadi betul, itu semua tetap diri sendiri. Kalau ada niat pasti dimulai. Kalau nggak ada niat, ya nggak dimulai-mulai. Cuma diiming-iming aja, jadi mimpi aja. Jadi mimpi aja ya? Iya, diangan-angan saja. Ini kan aku lihat sih ada beberapa agent ya, agent baru mungkin ada. Nah, Cici sebagai agent yang mungkin sudah lama lah, kita katakan sudah lama, ada nggak tips-tipsnya untuk memperkuat fondasi sebagai agent baru agar bisa bertahan lama dan tumbuh menjadi bambu muda, lalu menjadi bambu yang dewasa? Oke, sebenarnya sejujurnya kita ini sebagai agen kan bekerja di service line. Jadi tentu kita harus komit. Oke. Jangan setengah-setengah hati gitu. Walaupun yang kamu masih part time sebagai agent juga service ke nasabahnya itu harus full time. Maksudnya full effort gitulah. Jangan terbengkalai nasabahnya. Hal simpelnya seperti premi dulu deh. Misalnya dia udah masuk gitu. Kita harus pantau kelancaran pembayaran premi, terus kita harus info sejelas-jelasnya dari awal ya, bahkan sebelum dia masuk, kita harus info sejelas-jelasnya dari awal, semua tentang produk, tentang kondisi-kondisi tertentu, pengecualiannya, karena saya sudah sering sih dengar nasabah yang kecewa. Kenapa? Karena memang kenyataannya ada agen-agen baru yang belum, mungkin dia kagok atau dia lupa, ya kan, karena nervous kan ketemu nasabah baru gitu di awal-awal perintisan, jadi dia lupa sampaikan yang hal-hal penting. Jadi atau dia lupa bahwa dia harus cantumkan semua dengan jujur. Jadinya yang korban itu nasabah.
Contoh, misalnya nasabah ada diabetes yang tinggi, tapi dia lupa cantumkan, padahal sebenarnya dia sudah tidak bisa masuk. Ya udah, karena nggak dicantumkan, masuk dong nasabahnya kan. Tapi terakhir nanti mau upgrade, ditolak, diputuskan sepihak. Yang rugi siapa? Yang kesel siapa? Yang marah siapa? Gitu kan? Nasabahnya. Diri sendiri juga rugi karena kan reputasinya dikorbankan gitu. Jadi ya itu juga penting sih menurut saya, kejujuran. Kejujuran ya. Iya. Jadi Cici selama menjadi seorang agent pernah nggak mendapatkan pengalaman yang tidak enak dengan nasabah? Pengalaman tidak enak, Ya, so far dimarahin gitu. Maki mungkin. Untungnya sih belum ya. Belum ya. Janganlah ya. Iya, mudah-mudahan saya masih bisa memberikan yang terbaik supaya untuk menghindari hal-hal seperti itu. Karena biasanya kalau nasabah marah itu pasti ada alasannya gitu. Jadi kalau memang kita sudah jelaskan sejelas-jelasnya dari awal, biasanya itu bisa menghindari hal seperti itu. Jadi nasabah itu harus paham dulu gitu. Dan kita juga harus tahu mereka paham dan mendengarkan tidak, atau dia cuma melongo gitu pas kita jelasin. Jadi make a pause dulu, kayak di sales klinik sebelumnya kan kita harus pause dulu. Anda paham tidak yang saya ucapkan, seperti kata Pak Ciko, ya kan? Biar nggak tiba-tiba curcol lagi ya. Kalau udah curcol kan pembahasannya udah lain kan, jadinya nggak ke intinya. Akhirnya nasabah curhat nih. Tapi tidak berhubungan dengan apa yang kita tawarkan, ya kan? Kalau dia curhatnya berhubungan dengan polis sebelumnya, nggak apa-apa kita dengarkan, karena memang itu penting. Berarti kita tahu sejauh mana dia paham tentang asuransi, tentang produk. Kan masih mendingan daripada dia curhat tentang dia baru putus. Iya, itu ekstra deh. Nggak apa-apa, itu kan pendekatan dengan nasabah, ya kan. Berarti dia nyaman dong dengan kita, baru dia berani curhat tentang private life dia dong. Tapi kalau udah nyaman gitu kan, saatnya kita masuk dengan penawaran-penawaran yang luar biasa tentunya. Iya, betul. Nah, teman-teman, hari ini kan kita bahas tentang filosofi bambu. Yang saya jelasin lagi bahwa bambu itu seperti kita katakan bahwa membutuhkan waktu yang sangat lama untuk tumbuh. Dia memperkuat akarnya dulu. Jadi ada orang yang menanam bambu, memupuknya, mengkasih air, ya kan? Tapi bingung sendiri, kok nggak naik-naik ini, nggak tumbuh-tumbuh, apakah sudah mati di dalam kah? Rupanya akarnya itu, dia memperkuat akarnya dulu, semua diperkuat, akhirnya naik seperti batang, naik menjulang tinggi. Nah, saat menjulang tinggi, diterpa oleh angin, bambu itu kalau tertepa angin itu jarang terlihat patah atau tumbang. Pasti dia kayak mengayun ke samping. Kalau anginnya dari kiri, mungkin ngayunnya ke kanan. Ya. Kalau anginnya dari kanan, anginnya ke kiri. Jadi tidak seperti pohon-pohon lain. Sama juga seperti kita. Jangan, walaupun kita diterpa oleh beberapa masalah, tentunya kita sebagai agent bermasalah ini. Nasabah kita memaki kita. Atau memarahi kita, atau ada masalah dengan kita. Nah, jangan sampai gara-gara itu, udahlah, aku agent aja pun sampai dimaki-maki sama orang. Akhirnya patah semangat, stop. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus mengikuti arahnya kemana. Kalau misalkan kita seperti itu, di bahasanya dimarahi lah ya. Kita harus belajar. Salah kita di mana? Apakah kita ada bermasalah di sini? Oh, kita pelajari, lalu kita cari solusi ke depannya kepada nasabah yang lain tidak sama seperti itu. Jadi kita harus punya fondasi yang kuat. Terlebih dahulu kita punya fondasi yang kuat agar kita tidak tumbang saat ada terpaan-terpaan. Bukan begitu ya, Ci Yuni ya? Iya, betul. Pokoknya ya. Saya mohon maaf ini, saya agak gagok ya. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar kok, Friendly. Iya, jadi memang betul. Maksudnya kalau sebagai agen yang baru pasti bisa baper ya. Baper, misalnya
baru ditolak sekali, aduh udahlah kayaknya saya nggak bakat lah di sini, aduh kayaknya semua orang udah ada lah gitu, aduh agen itu banyak lah di sini, nggak harus saya gitu, kayaknya saya nggak cocok deh gitu, pasti sering baper. Tapi kamu yakin kalau kamu jadi agen yang lebih eh, gimana saya bilang ya, lebih beda, lebih spesial, walaupun banyak agen di dunia ini, itu beda loh gitu. Agen bisa banyak, tapi apakah mereka memberikan sales after sales yang bagus juga gitu. Jadi after sales itu juga sangat penting gitu, bukan hanya bagaimana cara kita pertama-tama mempresentasi, terus oh gitu meyakinkan ya, terpercaya gitu masuk gitu kan. Tapi setelah itu enggak di follow up lagi, enggak diperhatikan lagi gitu. Nasabahnya jadi terbengkalai. Jadi itu penting banget. Setelah nasabah masuk itu kita juga tetap harus follow up, kita harus tawarkan misalnya ada rider yang lebih bagus, kita upgrade ya kan, perbarui polis lama ke polis yang baru. Jadi kadang kan kita tahu deh, misalnya aja produk RS kita aja udah evolusi berapa kali ya. Dari yang saya tahu itu ketika zaman saya masuk itu masih ada MB8, MB9, jadi MBP, terus dari evolusi jadi MBX, ya kan, yang paling bagus ini sekarang di market. Jadi selain kita pelajari produk dan interpersonal skill, sebagai agen asuransi itu kita nggak boleh berhenti di situ aja dan berpuas diri ya kan, ketika ada nasabah yang udah percaya dan membeli polis dari kita. Jadi apa yang membuat kita spesial? Jadi orang-orang masih tertarik membeli polis dari kita atau bahkan merefer kita ke teman-temannya gitu, karena dia rasa lebih reliable deh agen yang ini, karena dia memang fokus gitu, dia benar-benar ada servisnya gitu, dia ikuti. Nah, jadi bukan hanya kemampuan bicara kita atau kemampuan memahami produk. Karena kalau misal cuma itu, apakah kamu yakin mereka nggak akan digoyahkan oleh agen lain di kemudian hari, ya kan? Karena iya, produk itu kan terus berkembang. Sekarang kita ada MBX, tapi ya mungkin kelak ada yang lebih bagus lagi dari merek lain, ya kan? Kita aja terus berevolusi, ya kan? Seperti HP lah gitu, ya kan? Dulu masih ya kan, dulu masih ya. dari polifoni sampai sekarang ya udah segala macam deh ya kan, udah bisa video call, udah bisa Zoom. Nah, jadi ini Zoom ya. Ya, jadi betul. Jadi kalau awalnya nasabah beli dari kita karena produk kita bagus di saat itu, ya maka kita harus teruskan after sales kita untuk memastikan kalau polis yang dibeli oleh nasabah yang sebelum-sebelumnya dengan kita itu masih layak pakai sesuai dengan kebutuhan zaman saat itu ya. Jadi ada baiknya berkala kita review gitu. Terus ya tentu tidak semua kondisi nasabah bisa di-upgrade ya. Ditekankan dulu gitu dari awal. Jadi ya kewajiban kita juga untuk memberikan informasi yang jelas. Jadi supaya nasabah tidak merasa dibohongi atau dicurangi di kemudian hari. Karena dia pikir kan bila kapan bisa upgrade, yang penting udah masuk dulu ya kan. Belum tentu. Nah, jadi selain itu ya, selain membantu nasabah mereview kembali polis mereka, hal yang paling penting ya juga mantau kelangsungan pembayaran premi lah untuk menghindari lapse. Apalagi yang ada produk RS di dalam, ya kan? Nanti tiba-tiba pas mau run up, lapse kondisinya, ya gimana tuh? Ya, jadi ingatkan nasabah, misalnya, oh auto debitnya gagal nih, jangan lupa ya, gitu. Jadi jangan sampai kita yang disalahkan nanti kalau sempat polisnya lapse, nggak bisa dipulihkan lagi. Salah kita kan sebagai agen nggak kita ingatkan, padahal kita ada akses loh untuk cek itu. Jadi jangan hanya bergantung dengan kantor ya. Memang kantor juga ada ingatkan gitu. Tapi kalau misalnya pas nggak masuk atau customer ganti nomor terus dia nggak laporin, gimana? Kan kita nggak tahu dong dia HP-nya hilang atau ganti nomor, ya kan? Nah, mungkin ya sesekali kalau iseng ya boleh dicek lah atau ditanya. Misalnya kita mau ada niat
menawarkan produk baru, kita kan bisa kayak pura-pura tanya, sekedar mau tanya nih, personal detail kamu belum berubah kan, masih sama kan? Ya kenapa? Ya nggak apa-apa sih, cuma mau make sure aja supaya nanti infonya masih masuk ya kan, nanti dibilangnya nggak ada info gitu. Jadi ya itulah yang untuk menghindari pengalaman buruk dari nasabah gitu. Itu ya hal-hal Antisipasi simple. dulu lah. Iya, bagian dari service kita lah, yang kita udah kan komit jadi agen. Nah, jadi kelangsungan polis nasabah itu bisa putus loh kalau kita nggak rajin pantau, ya kan, secara berkala. Nah, jadi ini semua kembali lagi sih ke interpersonal skill kita sebagai agen asuransi dan bagaimana kita komit menyediakan service itu ke nasabah kita. Kita harus anggap nasabah itu kita sendiri. Bagaimana kita ingin diperhatikan dan diperlakukan, pasti itu juga yang nasabah ingin diberikan pelayanannya. Ya kan sama-sama kita juga sama-sama manusia dan kita juga nasabah dari perusahaan lain. Kita mau diperlakukan gimana pasti sama gitu. Jadi ya sifat empati itu yang kita terapkan di sini. Kita pahami nasabah, kita sampaikan jelas-jelas semuanya supaya pastikanlah mereka paham supaya nggak ada salah paham lagi di kemudian hari. Gitu. Jadi ya contoh paling lumrah yang sering ditemui di calon nasabah, mereka nggak ngerti apa itu biaya asuransi, apa itu premi. Jadi nanti dia bilang, loh hari itu kupikir kamu bilang nggak perlu bayar seumur hidup, tapi bilang bayar 15 tahun. Tapi kok sekarang saya mesti bayar lagi gitu. Nah, jadi pastikan nasabah ngerti konsep-konsepnya juga. Hal-hal simple itu deh gitu. Memang kadang kalau kita elaborate terlalu dalam, pasti pusing, apalagi nasabah yang awam terhadap bidang asuransi. Tapi pastikan kita edukasi dengan baik. Itu yang membuat kita special dari agen-agen lain. Gitu. Nah, itu dia cara-cara dan tips dari Ci Yunita. Nah, teman-teman, nah ini kita nih kasih kesempatan ya pada teman-teman untuk memberikan pendapat tentang tema kita hari ini ya, filosofi bambu, filosofi pohon bambu ya. Kita bisa menunjuk orang nih Ci Yuni, biar ada niat ini untuk ngomong ya. Karena kalau kita bilang, ada gak yang ingin memberikan pendapat? Tidak ada yang ingin buka mic-nya. Mungkin lagi makan atau lagi masak, Ko Friendly. Bisa jadi. Tapi kan kalau lagi diem nengokin kita kan pasti rasanya sayang kalau gak kasih pendapat kan. Iya. Nah ini ada siapa aja? Coba saya cek ya. Di sini ada Ibu Tio, ada Cinurni, Pak Is, wah ada Ibu Ani juga, ada Pak Chandra. Oke lah, aku milih Pak Is sih. Pak Is ini kayaknya paling mengerti apa yang kita bicarakan sekarang. Mungkin Pak Is bisa kasih pendapat. Randy asumsi aja saya paling ngerti. Kita nggak boleh asumsi ya Pak. Ya saya mau sampaikan begini ya, jujur dari sisi leader gitu kan. Rasanya dengar penjelasan hari ini, pembicaranya Yunita ditemenin Friendly, nggak tahu gimana, rasanya seneng banget gitu loh, seneng banget. Wajahnya beda gitu kan ya, kalau kita bicara sebagai leader kan sudah biasa gitu loh. Ini yang saya ingin lihat, kalau bisa Monday Inspiration itu isinya orang-orang seperti ini, orang-orang baru yang katanya bambu muda segala macam. Yang bambu tua itu udah istirahat-istirahat ya. Tapi kalau kita spesifik bicara pohon bambu, kebetulan saya memang pernah membaca artikel tentang pohon bambu juga sih. Jadi benar kata Friendly sama Yunita bahwa memang dibutuhkan waktu pada saat bambu ini mengakar ke dalam, jadi memperkuat akar. Pertanyaan berikutnya kan, kenapa dia harus memperkuat akar gitu loh? Akar itu fungsinya apa? Akar itu adalah fungsinya mengambil sari makanan dari tanah, teman-teman. Jadi di tanah itu ada unsur makanan, kalau akarnya nggak nyampe, maka nggak bisa disalurkan ke batang pohonnya gitu. Jadi tidak ada pertumbuhan. Makanya dibutuhkan akar gitu loh. Nah, jadi kalau kita bicara akar mengakar ini, kita ada dua lah ya. Pertama, agent. Dia harus mengakar kemana, kan begitu.
Nanti berikutnya yang kedua baru saya bahas nasabah. Dia harus mengakar kemana dalam hal asuransi. Ya kan gitu ya. Nah, saya mau bahas adalah agent itu mengakar ke perusahaan. Saya bukan bicara soal perusahaan harus Panindaichi Life is the best gitu, enggak sih. Tapi maksud saya kita perlu mengakar ke perusahaan kita. Gaya mereka melakukan bisnis kayak apa, standarnya seperti apa, sifat-sifat perusahaan kita ini kayak apa gitu loh. Kita nggak bisa bandingkan dengan perusahaan lain. Ya kan, kalau kita bicara banding, mungkin saya lebih pede berkarir di Panindaichi. Karena saya sudah tahu sifatnya. Sama lah seperti kita punya orang tua, kita sudah tahu sifat dia. Kadang-kadang dia marahin kita, tapi itu adalah sayangnya dia kepada kita. Tapi kalau kita pindah orang tua, orangnya baik-baik pun kita menganggap dia marah gitu loh. Kenapa? Karena kita nggak tahu sifat dia, dan itu bukan saudara kita juga, nggak ada hubungan darah gitu loh. Jadi kalau namanya orang tua berarti kan kelemahannya pun kita terima. Jadi kita kalau mengakar ke perusahaan, juga berikutnya apa? Mengakar ke leader. Mengakar ke leader itu artinya apa sih? Dia sudah tahu saluran makanannya di mana. Kalau saya stres, saya frustrasi, saya cari leader saya. Itu udah tepat. Jadi Yunita sudah memberi contoh tadi, dia mengakar ke Bu Nurni. Jadi kalau misalkan ada yang buat dia galau segala macam, dia udah tahu mau cari siapa. Itu maksud saya mengakar ya. Jadi itu sebabnya agent itu sukses. Karena dia udah tahu dia mau cari siapa. Dia udah mengakar ke sana. Kemudian mengakar kemana lagi? Ke proses-proses polis itu terbit sampai proses klaim segala macam. Dia mengakar ke prosesnya. Jadi tidak lagi kayak ragu, khawatir, tidak confident, tidak percaya diri dalam hal menjual asuransi. Nanti udah jual, nanti kalau klaimnya susah gimana ya? Kita aja sendiri takut gitu kan. Berarti kita nggak ngerti proses itu. Kalau kita ngerti proses itu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Betul kan? Nah, makanya kita udah tahu prosesnya, misalnya SKD harus diisi segala macam, harus ada stempel katanya misalnya. Kalau kita tetap ngotot lagi bilang, ini kan masa COVID, nggak ada stempel kebetulan, tolong dong diproses lah tanpa stempel gitu misalnya. Itu kan sebenarnya kita udah tahu nggak bisa. Kenapa kita harus coba lagi dan akhirnya kesel sendiri misalnya ditolak juga gitu kan. Nah, itu berarti nggak mengakar ke proses. Prosedur lah ya. Terus mengakar ke produk dalam artian mengerti produk, bukan mengagungkan produk ya, tapi mengerti produknya. Kita mengakar ke sana karena kita tahu gitu loh. Jadi arti mengakar bagi saya adalah menguasai keadaannya, memahami situasinya, memahami segala sesuatu tentang asuransi. Jadi tidak ada lagi yang waktu menjalankannya itu ragu-ragu lagi gitu kan, antara ya dan enggak, bisa enggak ini kalau misalkan proses kayak gini gimana. Sekalipun saya hari ini nggak bisa menjawab, misalnya, kalau kasusnya begini-begini, klaim dibayar nggak, Pak? Walaupun saya nggak bisa jawab itu, bukan berarti saya goyang loh. Ih, betul juga ya pertanyaan kayak gitu ya, terus saya goyang, iya ya, berarti ngeri ini. Nggak ada lagi, kalau leader-leader kita udah mengakar kuat yang kayak gitu itu, walaupun nggak tahu, kita bilang, ya itu keadaan kan andai-andai, ya kan? Saya nggak boleh jawab sekarang, gitu loh. Karena kasus yang nanti terjadi pun belum tentu kayak gitu loh ya. Saya tetap nggak bisa jawab pun saya tetap pede gitu loh. Itu ciri-ciri sudah mengakar, itu agent ya. Nah, kalau kita udah tahu proses mengakar ini artinya sudah standby dengan saluran makanannya, itu kan mengakar. Akarnya sudah menancap ke tempat-tempat di mana ada makanan di dalam tanah. Baru kasih pertumbuhan ke atas kan. Nah, berarti kita waktu jalani karir dari FA, AM, SAM, dan PAM, sebenarnya kita lagi membina akar. Jadi, coba sekali-sekali berempati kepada leader-leader Anda pada saat terjadi kasus lah misalnya. Kadang-kadang kejadiannya tidak seperti yang kita duga sebagai FA. Pak, saya udah capek-capek cari nasabah, kenapa nggak dipermudah sih begini-begini, padahal kasusnya cuma ringan kok begini-begini misalnya. Teman-teman waktu boleh sih kalau misalkan kasih masukan ya atau keluhan kalau ada keluhan. Tapi maksud saya sambil mikir posisinya kalau seandainya Anda yang jadi leader, Anda punya agent kelak kan yang punya keluhan seperti itu. Anda gimana handle-nya? Nah, itu termasuk proses mengakar menurut saya. Karena itu saluran. Nanti kan ke depan kita jadi AM. Jadi waktu kita jadi FA kadang-kadang kan kayak Yunita sebut dirinya bambu muda. Jadi waktu jadi FA memang rentan ya, sedikit info begini, sedikit info begitu. Nah, tapi
sambil kita proses, kita sambil mikir juga, seandainya nanti kalau aku jadi AM, SAM, atau bahkan sudah PAM, gimana saya jembatani agent saya kalau ada agent seperti saya hari ini. Nah, itu adalah proses, teman-teman. Bagi saya itu saluran. Dan kalau sekali itu sudah bisa kita pahami, maka nanti udah jadi PAM, ketemulah agent mirip kita kemarin, gitu kan? Kita udah maklum. Kita udah maklum. Karena kita udah tahu prosedurnya, gitu loh. Jadi, nggak juga ikut emosional, gitu loh. Jadi, kita selesaikan aja. Nah, itu bedanya orang-orang yang sudah dewasa. Makanya bambunya tua, ya ceritanya ya. Udah menjulang tinggi, gitu kan. Kalau nggak bisa topang, teman-teman. Dikit ada masalah, ya udah tumbang dia. Karena akarnya nggak kuat, gitu loh. Jadi, itu satu ya, agent. Nasabah itu kita ajarin mengakar juga. Mengakar kemana? Kalau saya sering mengakarkan nasabah kepada gini, untuk UP itu uang siapa? Kalau misalkan dia bayar premi, kan ujung-ujungnya cairnya UP. Kalau misalnya dia sudah klaim gitu kan, cairnya UP atau manfaat kesehatan lah. Itu uang siapa? Menurut Friendly uang siapa itu? Yang Ya, uang dia sendiri juga. Tapi kan uang dia sendiri cuma dikit. Dia bayar premi 1 juta sebulan, baru bayar 3 bulan cuma 3 juta. UP 1M, meninggal. Cair 1M. 1M-nya uang siapa? Uang perusahaan. Nah, uang perusahaan dari mana? Nah, saya juga mau tanya sama Pak di sini. Jadi teman-teman harus tahu bahwa asuransi itu prosesnya adalah dana untuk bayar klaim itu adalah dana dari nasabah-nasabah lain. Makanya waktu masuk itu harus sehat. Nah, dana yang dibayarkan setiap bulan itu ada masuk ke biaya asuransi itu disetorkan ke reasuransi. Reasuransi itu kumpulan nasabah-nasabah. Jadi dipilih nasabah-nasabah yang waktu masuk itu sehat-sehat. Jadi misalnya 1 tahun misalnya masuk 1 juta nasabah baru, 1 juta nih masuk nasabah baru. Setiap bulan nasabah baru yang 1 juta itu berkontribusi bersama dengan jutaan-jutaan nasabah yang tahun-tahun lalu. Sekali bayar aja udah berapa miliar gitu loh, berapa ratus miliar gitu loh. Ya kan kalau dikumpulin total satu Indonesia gitu. Itu dana bersama. Kalau bahasa awam adalah dana bersama. Nasabah harus ngerti asuransi itu sebenarnya kita mengakarkan ke dana bersama. Pertanyaannya kalau toh itu ada bahan makanan di sana, mau jadi akar yang kuat, besar, atau akar asal-asal aja, yang penting adalah yang penting asal aja pokoknya, masuk UP berapa paling kecil, 100 juta, ya sudah. Padahal prosedurnya sama. Sekali klaim sama. Ya kan, di sini kan ada Ria, ada Bu Ani, pengalaman kan. Klaim 100 juta dengan 1 miliar, 10 miliar ya sama aja. Surat keterangan meninggal, SKD, prosedurnya sama. Kenapa kita udah tahu ada akar, ada bahan makanan di sana, tapi kita ngambilnya dikit-dikit? Kalau saya jelasin ke nasabah. Biasanya setelah dijelasin, nasabah itu pengen masuk yang gede gitu loh. Kenapa? Karena dia tahu, toh pada akhirnya itu pasti harus klaim. Nah, kalau memang harus klaim, kenapa nggak sekalian masuk yang besar aja, sesuai dengan kondisi dia, apalagi dia orang kaya gitu loh. Kenapa yang kita tawarin 100 juta gitu loh. Bagi saya, kita sebenarnya mendekatkan nasabah kepada mengakarkan dia ke dana bersama tadi. Jadi kayak colok listrik ke PLN lah gitu loh. Colokkan aja listriknya ke PLN, kan dayanya besar banget gitu loh. Ketimbang kita colok pakai baterai cadangan gitu loh. Asuransi ini mau dijadikan genset atau mau dijadikan power bank aja, terserah. Anda jual asuransi sebenarnya jual power bank atau jual genset atau jual se-PLN-nya. Ya kan? Kalau orangnya mampu beli se-PLN-nya, kenapa nggak jual se-PLN-nya? Kenapa jual ke dia itu power bank doang? Cuma nge-charge 3 kali habis. Itu pun power bank yang lumayan. Power bank biasa malah satu handphone pun nggak full ya charge-nya. Nah, itu juga ngakar kan. Mengakarkan handphone ke power bank, itu kan ngakar juga. Jadi cuman kan dangkal ya akarnya kalau power bank. Nah, maksud saya adalah, saya mudah-mudahan teman-teman dapat ya poin saya ya. Poin saya, pertama, saya gembira sekali ada orang-orang seperti Yunita dan Friendly yang muncul hari ini. Saya harap lebih banyak lagi orang-orang seperti Yunita, agent-agent yang masih kategori agent walaupun merasa dirinya bambu muda, nggak apa-apa teman-teman. Ini contoh untuk kita semua. Jadi minggu depan tolong cari Friendly. Friendly, saya dong
Dengan senang hati. Belum. Minggu depan sudah ada belum? Emang kenapa? Sudah ada sih Pak Is. Boleh nggak ganti saya gitu? Itu bambu muda berciri-ciri akarnya kuat ya. Itu ciri-ciri bambu muda yang akarnya kuat ya. Ya, jadi Anda majukan diri. Itu yang pertama poinnya. Saya senang sekali ada wajah baru. Kedua, ajarin agent-agent itu supaya mengakar ke perusahaan, leadernya, prosesnya, produknya, segala tentang asuransi. Mengakarkan diri ke bisnis ini. Supaya apa? Supaya nanti waktu kita jalani, kita sembari membayangkan. Saat kita mau menyalurkan makanan ini ke pertumbuhan, dalam artian kita rekrut orang, kita besarin mereka, itu kita bisa salurkan ke mereka, karena prosesnya kita tahu. Kita sendiri sudah mengakar duluan. Nah, nasabah kita udah tahu. Sebenarnya pohon bambu juga, nasabah itu sebenarnya kita akarkan mereka ke dana bersama yang gede itu. Ya kan? Itu juga salah satu, ya kan? Nah, itu poin dari saya, teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Thank you. Terima kasih Pak Is. Luar biasa ya. Sangat lengkap, padat, dan daging. Ini betul-betul daging yang saya dapat hari ini. Setelah Yunita, saya dapat dari Pak Is. Nah, dari bambu muda, kita ke bambu dewasa. Kita mau coba ke yang bambu-bambu yang belum apa. Enggak lah. Enggak jadi lah Pak Is. Aku pengen apa lagi, pengen ngajak takut salah ngomong ya. Iya. Saya tahu ya. Jadi ini juga kita harus maklumi ya, Friendly juga proses belajar ya, kita maklum. Friendly ini aja, tetap aja teruskan ya. Oke, apa Friendly lanjut? Aku mau mengajak salah satu orang yang ada di sini ya. Mungkin Ibu Rosni. Nah, Ibu Rosni, apakah ada di tempat? Wah, ini Ibu Rosni ini apakah cuman... Wah, langsung ada yang live ya? Ibu Rosni, oh enggak. Oh ada. Halo Ibu Rosni. Halo Ibu Rosni. Halo. Sorry ya, tadi lagi nyetir. Ini baru sampai rumah. Halo, sore semuanya. Halo Ci, aduh apa kabar? Ya, kabar luar biasa. Luar biasa. Oh nampak rambutnya aja ya? Oh ya, ini saya udah buka video. Halo Ci. Ci, ada ikut dari awal nggak ini? Halo. Tadi ikut setengah jam. Wah, tapi saya dengar sih ada Yunita. Ada pendapat dong. Jadi ada pendapat dong. Suka dukanya ya. Seorang ibu mau jadi agent. Ya, suka duka sebagai pohon bambu muda, Cirosni. Tapi ya betul-betul challenge ya, Yunita ya. Ya, challenge tapi setiap bambu dewasa itu, ini. Ya, setiap challenge pasti ada solusinya. Iya. Iya. Ya. Nah, jadi ya sebenarnya sama juga. Ini saya juga gitu sih. Waktu anak-anak masih kecil nggak bisa fokus sekali benar. Sekarang ya udah agak lumayan. Anak-anak udah mandiri sih. Mudah-mudahan saya bisa. Cici ada pendapat ini? Gimana? Apa ada pendapat tentang filosofi bambu kita hari ini? Oh ya, itu nggak dengar loh, sorry kali ya. Saya cuma dengar waktu si Yunita cerita, dengar itu aja. Cirosnya juga bisa. Nanti minta rekamannya ya. Bisa nonton di YouTube nanti saya upload. Ciros nih, tadi kan dengar dari cerita dari Ciyuni. Ada nggak sedikit pendapat tentang apa yang diceritakan oleh Ciyuni tadi? Ya, memang susah-susah, gampang ya jadi agent. Tapi ya kalau kita udah berjuang, at least kita pertahankan. Yunita udah sukses kan? Masih bambu muda, Cirosni.
Ya pasti bisa sukses. Seperti yang tadi bilang, asal ada kemauan ya. Ya, Asal amin ada Ci. kemauan itu yang penting sih memang. Ya. Ada Ini kemauan pasti ada jalan. Iya, Iya. pasti ada jalan. Betul. ini Ci Nurni bilang ada filosofi alpukat loh. Gimana Wah, itu ya? ada filosofi alpukat mungkin minggu depan kita bisa bawa ya. Mungkin narasumbernya si Rosi. Enggak Misal- bisa, aku cuma ini aja. Kebetulan anakku Wilson itu dia ada lihat video ya. Kita kan suka makan alpukat. Sedikit aja sih singkatnya. Kebetulan tadi ngomong filosofi bambu yang berakar. Jadi aku lihat di mejaku samping ini kan, nih aku tunjukin ya. Wah, Ada nampak? nampak. Oke. Nah, ini ya akarnya. Butuh berapa lama ini ya? Dia ada 3, satu udah tinggi, udah karena saya nggak punya tanah di rumah, maksudnya punya halaman. Saya kasih ke adikku tanam di bengkelnya. Baru semalam dibawa pergi, udah setinggi ini. Itu padahal itu yang terakhir ditempatkan itu loh. Maksudnya kan ini semua berjarak seminggu gitu. Kenapa yang terakhir itu malah tumbuh tinggi? Ini yang pertama kok malah masih kecil ya. Ada Wah, nggak masih sih? kecil ya. Itu ya. Kan? Nah, jadi kan seseorang itu kadang di dalam mentalnya itu kalau memang udah ada benihnya itu begitu ditaruh di wadahnya yang tepat, ini cuma air loh medianya cuma air kan. Kenapa bisa yang terakhir ditaruhkan itu di air, kenapa dia Duluan tumbuh ya. tumbuh sampai tinggi kan. Nah, Padahal ini air yang sama pertama, ya. Kenapa yang pertama kok masih segitu, daun pun belum muncul kan. Nah, yang ini yang kenapa juga udah baik, padahal pun pertama itu kan. Jadi dari sini kan kita bisa mengambil kesimpulan. Itu Wilson itu suka coba-coba apa gitu ya kan. Jadi sekaligus dia mempelajari, saya juga kasih nah perhatikan semuanya itu butuh proses ya kan. Nah, proses itu butuh waktu dan masing-masing orang tidak sama waktunya untuk berproses. Jadi tergantung, mungkin kita dari dasarnya itu kalau memang benihnya udah ada, ditempatkan di media air aja, ada sumber makanan kan, juga bisa tumbuh kan. Cuman lamanya untuk bertumbuh itu masing-masing orang beda. Jadi kalau mungkin seperti Yunita itu kan ibu rumah tangga, saya juga ibu rumah tangga, saya juga merasakan rempongnya waktu pertama-tama karena kita tidak punya anak gitu kan. Tiba-tiba harus ngurusin ini itu kan. Nah, kita beradaptasi dan belajar. Lama-lama kita akan terbiasa. Dan yang satu ini kalau udah akhirnya mandek, kita juga harus pindah ke tanah dia juga harus beradaptasi dengan tanah. Tapi di tanah itu dia akan tumbuh menjadi pohon alpukat yang besar dan bisa memberikan buahnya, gitu loh. Tapi kalau dia udah besar, saya tempatkan tetap di sini, dia akan mati juga loh, gitu loh. Kan? Ya kira-kira kebetulan tadi pohon-pohon bambu karena kita nanamnya deket-deket sini, aku lihat ide saya kok kayaknya sama ya kayak ini ya. Saya tiap hari perhatiin ini alpukatnya, ada belajar juga sesuatu dari tanam-tanam alpukat ini. Ya, Itu aja cocok ya, sedikit Ci, ya. dari saya sebagai penutup. Betul. Cocok sih, betul. Jadi kita semua harus berproses lah ya, sama seperti leader-leader menurut agent yang baru kayaknya leadernya hebat ya, padahal juga mulai dari awal, dari benih. Yang penting ada benih asuransi itu di dalam hati kita gitu loh kan, dan disirami tiap hari, dipupuk. Lama-lama akan menjadi pohon yang besar dan berbuah gitu. Berbuah manis ya. Iya, bisa dinikmati oleh banyak orang. Thank you. Kalau Pak Iskandar bilangnya siraman rohani.
Jadi apa yang Iya. dibilang Cinur nih mengingatkan saya sama ada kata-kata ini. Saya lupa yang ngomong siapa, tapi saya ingat apa yang dia bilang. Bahwa jangan paksa seekor ikan untuk manjat pohon. Karena dia pasti tidak bisa manjat pohon. Pasti dia hanya bisa berenang. Tapi jangan paksa monyet untuk berenang di tepi-tepi di tengah lautan. Sudah pasti dia akan tenggelam. Jadi seperti yang dikatakan sama Cinurni tadi, walaupun dia yang ketiga, tapi dia yang berhasil. Mungkin karena di tempat yang tepat, di posisi yang tepat. Akhirnya dia tumbuh dengan baik. Sama seperti manusia juga, kalau dia sesuai passion dia datang dengan posisinya yang pas, dia datang dengan kondisi yang pas juga, dia ditempatkan di tempat yang pas juga sama dia, maka dia akan bertumbuh lebih cepat gitu. Ada lagi ya teman-teman yang mau kasih pesan dan kesan? Ko Friendly, saya mau tanya nih, ini ada agen-agen baru ya di sini? Iya. Oh gitu. Iya, jadi aku mau mengingatkan sih ya, karena walaupun kita sudah tahu kita ada customer connect, tapi terkadang kita sering lupa mengingatkan atau menginfokan ke nasabah, padahal itu sangat membantu pekerjaan kita sebagai agen. Iya, betul, betul. Iya, jadi kita sudah harus menginfokan dan memandu nasabah untuk menggunakan fasilitas tersebut. Jadi hanya dengan dia connect ke situ, dia bisa lihat semua polis-polis yang dia ada ataupun keluarganya yang under email dia ya. Jadi dia nggak perlu repot-repot bongkar-bongkar lagi buku polisnya kalau mau mereview polis, atau dia misalnya mau tahu tentang pembayaran atau status polis dia juga bisa lihat di situ gitu. Jadi sebenarnya bisa dibantu sih ya. Memang kalau untuk customer connect ini lebih cocok untuk anak-anak milenial ya, yang kalau yang udah generasi lebih tua mungkin tidak gampang untuk memandu mereka menggunakan customer connect gitu. Harus kembali adaptasi lah ya. Ya, tapi sebisa mungkin ya kita arahkan ke situ. Karena iya, saya ada pengalaman bagi nasabah yang tinggalnya di luar kota misalnya, atau dia bekerja di luar kota. Nggak mungkin kan dia bawa buku polis kemana-mana gitu. Nah, jadi kalau kondisi begitu, bagaimana cara dia mengecek status polis dia? Kalau enggak dari agen atau dari kantor, ya tentu dari customer connect gitu. Jadi dia bisa mandiri gitu kan. Jadi itu sih. Kemudian ya sebagai agen asuransi yang baru merintis atau belum punya prestasi tinggi, ya jangan kecil hati gitu. Ya kalau nasabah masih sedikit, ambil positifnya. Berarti kita masih bisa memberikan after sales yang paling the best gitu. Karena kita masih bisa pantau semua kan, masih iya gitu. Jadi kita bisa bantu review, pantau keadaan polis, pembayarannya, update info tentang customer connect ini ya kan, update produk baru yang mana tahu dia tertarik gitu kan. Jadi ya sebenarnya sejak pandemi ini pun sales klinik dan Monday Inspiration kan tetap berjalan ya, Ko Friendly. Iya, iya. Dan kita nggak perlu travel loh ke kantor untuk ikut training. 3 klik aja udah bisa belajar. Udah bisa belajar. Langsung join. Iya, tinggal klik link, udah dapat ilmu, udah dapat sharingan, dapat pengalaman agen lain yang belum tentu kita bisa dapatkan. Jadi kita bisa saling belajar gitu. Betul. Dan lagi, Ko Friendly, saya juga rasa sih, ini pengalaman saya sendiri, saya sangat berterima kasih dengan sesama teman agen di sini. Karena kan kita ada grup WA ya, kadang-kadang di jam-jam yang sangat aneh, misalnya tengah malam, saya butuh jawaban, aduh Bu Nurni pasti udah tidur kan. Saya coba tanya nih di grup, doa-doa tolong ada yang jawab. Ada loh gitu, jadi maksudnya sebenarnya teman-teman di sini nih sangat membantu. Jadi kita udah punya wadah yang sangat bagus, jadi kita sebenarnya nutrisinya udah ada, tinggal kita serap dan tumbuh gitu. Iya. Teman-teman yang lain apakah ingin kasih pendapat? Ini saya merasa bangga loh, Ibu Ani sama Ibu Ria datang berdampingan loh, join di sini. Terima kasih Bu Ani, Bu Ria. Penasaran nih pasti, gimana nih perdananya Yunita dan Ko Friendly? Ya, ini perdana ya. Iya. Jadi mungkin penasaran.
Jadi mohon jangan Iya. kecewa ya. Ya, saya belajar banyak loh dari Bu Ani dan Bu Ria juga. Ya, sama. Ya, karena kita sebagai agen, terutama agen baru kan, kalau untuk menangani klaim itu kan pasti awam ya, padahal banyak prosesnya, banyak prosedurnya gitu. Jadi bisa belajar banyak dari Bu Ani dan Bu Ria. Walaupun ini kayaknya cuma dengar, dia gak mau bicara. Oh, bagus sekali duet perdananya. Oh, terima kasih Ci Nurni, luar biasa. Mungkin kedepannya kita bisa duet ya Ci Nurni. Boleh. Friendly jadi pengen cari temen duet ya. Iya. Awalnya Kalian- takut ya, lama-lama ketagihan ya. Iya. Banyak belajar juga sama Pak Is, sama Pak Heri, cara bicara yang baik. Ini Pak Heri masih ada gak ya di sini? Pak Heri. Ya, Jadi saya sempat- lagi agak susah untuk mau bicara, tapi malam ini Yunita luar biasa ya. Saya dengarnya sampai terkagum-kagum. Makasih Ko Heri. Dalam perkembangannya Yunita sudah dewasa di calon leader yang sangat Aduh. luar biasa ya, teman-teman. Kita harus belajar seperti ini ya, jadi seperti gelas terbuka. Oke. Suara saya Bisa Ko Heri. Dengar Bisa, kok. bisa. suara saya kedengaran ya. Ya, Iya, kedengaran Pak Heri. Jadi memang kalau sebagai agent pada awal pertama itu seperti kata Yunita tadi luar biasa, dia anggap dia seperti gelas kosong yang terus bersedia untuk diisi. Nah, dalam kondisi seperti inilah seorang agen itu bisa merekan ilmu yang sangat tidak henti-hentinya. Kenapa? Karena pada saat kita jadi agent itu betul-betul kita haus sekali ilmu-ilmu, kita haus tentang pengetahuan apa saja yang membuat kita menjadi kuat, menjadi besar. Ya, jadi memang filosofinya bambu muda ini luar biasa sekali ya. Bambu itu adalah salah satu tanaman yang paling kuat tahan terhadap segala macam angin. Tapi waktu dia masih muda, dia perlu membuat akarnya sedalam mungkin. Jadi luar biasa sekali. Saya tidak bisa komentar terlalu banyak karena lokasi saya agak sinyalnya kurang bagus ya. Oke, sampai di sini. Luar biasa ya Terima Yunita. Makasih Ko Heri. Thank you Ko Heri, luar biasa. Tentunya aku hari ini sangat bangga ya, bangga Thank you sekali hari Yunita. ini. Ya, bangga banget hari ini saya bisa berbicara di depan orang-orang hebat. Dan tentunya saya harap ke depannya bisa kembali berbicara di sini lagi. Nah, teman-teman, kita mungkin sudah berada di penghujung acara ya. Bukan begitu, Ci Yuni? Iya. Ya. Nggak terasa ya, Ko Freddy. Nggak terasa. Waktunya berlalu. Iya. Ya, mungkin teman-teman kalau ada salah-salah kata atau perbuatan dari sini, mohon maaf ya, teman-teman. Iya. Karena Apalagi ini karena perdana ya, Ko Freddy. Iya, ini perdana ya. Cuman tidak luput juga nanti kedua mungkin bisa gini juga. Terus Jadi, belajar. Ya, kita Iya. terus belajar, kita mengasah ilmu ya. Thanks Ko Asen ya. Thank you teman-teman semuanya ya, dan juga kepada teman-teman yang mungkin ada yang Muslim, selamat Idul Adha ya esok hari. Nah, oke. Ada lagi yang disampaikan Ci Yuni? Nggak, itu aja sih, Ko Freddy. Itu aja. Terima ya. kasih loh buat kesempatannya. Jadi saya bisa memforce diri untuk keluar dari tempurung. Gitu. Wah, Jadi, mungkin kalau dihitung-hitung 2 minggu ke depan Ci Yuni lagi ya. ya sebenarnya ya ini pertama kali sih ya saya menjadi narasumber. Jadi tadi awalnya kaget loh, deg-degan loh gitu. Tapi Ya. untungnya karena panduan Ko Freddy kita berhasil ya Ko. Kita berhasil hari ini ya. Ya tentunya terima kasih banyak ya Pak Is, Ci Nurni, Pak Heri, Bu Tiu, dan teman-teman semuanya yang sudah mau ikut andil berbicara di sini. Sekianlah dari saya, Freddy Pangestu. Makasih Ko Freddy. Thank you, Ci Yuni, thank you semuanya teman-teman yang sudah Terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Makasih Yunita, makasih Fred.